Tanyakan baik-baik kepada Supawatin. Ya, Supawatin mengatakan minta inah 3 tahun dan benar pada tahun 2014 Indah ternyata mengajukan gugat perceraian. Maka masalah rekomendasi para kepala sekolah itu mengarah kepada utamanya adalah tipu muslihat jabatan dan masalah utama di dalam kendala karena saya sudah menolak. Karena sejak kabur dari rumah, masalah kaburnya sendiri itu belum diketahui tempatnya dan unsurnya, yaitu yang sudah saya sampaikan kepada Polsek Gabus, unsur perampasan, penculikan, permufakatan zat yang dilakukan itu yaitu masalah perdata yang hanya ditambah masalah perdata yang menghambat pidana menjerat saudara IWW pada 2014 hingga 2017. Ornol mulai dari 2014 sampai 2025 ini relatif saudara IWW putus kontak dan tidak dapat ditemui dan tidak diketahui domisil bahkan hingga sekarang. Maka kalau saudara Jario atau Aryo Singgih mengetahui, maka minta untuk dimintai keterangan sampai mengetahui seperti itu sejauh mana. Maka jika saya mengekspos dan mengatakan jika saudara IWW adalah daftar pencarian orang, menurut saya, ya, daftar karena sudah saya daftarkan di kepolisian kan menjadi daftar pencarian orang adalah saya yang mencari-cari. Dan atau jika tidak keberatan, Bapak Polisi juga menyampaikan. Maka poin masalah dalam konstruksi bangunan hukum yang saya bangun adalah bahwa ada suatu perencanaan matang, terstruktur, masif, profesional, ada perancang dalangnya dan kasus keraman jahatan, ras perampasan, eksekusi, persekusi, aksi premanisme, penculikan, dan main hakim sendiri. Dilanjutkan kejadian penganiayaan pemerasan yang dilakukan orang-orang di baik hal tersebut langsung maupun tidak langsung melalui kurir kepada saya. Pendapat saya bahwa di dalam konstruksi bangunan hukum tanpa hendak mendahului Bapak penyidik bahwa para kepala sekolah ini dan kepala dinas patut untuk ditetapkan sebagai tersangka atau untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas adanya duplik delikti yang berkembang dan dapat dinas dianggap melakukan obstruct of justice. Di lain sisi bahwa dari 4 kepolisian polsek karena saya sudah menghubungi baik telepon, surat maupun mendatangi baik mulai Polsek Wino, Gabus, Tambak Romo dan Polsek Sukolilo pada waktu itu Bapak Kapolseknya Pak Solikul Hedi, sekarang Pak Sahlian, juga saya sudah berkomunikasi. Maka dalam hal ini mohon Bapak Kapolres Pati melalui Bapak Kapolsek Gabus untuk dapat melakukan penyelidikan tambahan kepada kepala sekolah tersebut yang dapat diduga turut serta di dalam merancang merekayasa kasus penculikan kepada anak-anak dan istri saya. Katakanlah bahwa kasus yang kami sampaikan dengan BBPM selesai. Ini katakanlah ini Ornol atau kasus dengan BBPM yang pertama itu selesai. Maka berdasarkan rumor dan keterangan keluarga para pelaku yaitu BBPM sudah disanksi oleh Propam demosi atau dibebaskan dari Pati. Kalau ini memang berkaitan dengan overspell maka IWW secara otomatis juga harus diseret dan dapat sanksi hukuman tindakan tegas dari atasannya melalui keterangan polisi ini. Jika sedangkan sampai hingga dengan sekarang mana keterangan dinas kepada saya sebagai keluarga dan mantan suami dan pelapor, sanksinya apa dan apa, maka dengan ini dari berbagai uraian yang saya sampaikan di atas paling tidak bahwa kepolisian dapat untuk mengambil kesimpulan dan adanya otak dalang dan pelaku utama di dalam penculikan atas diri saudari Wiwi, di mana Indah sendiri dalam drama yang harapannya adalah meminta tebusan uang melalui preman-preman kurir yang diperintahkan, yaitu saudara Mancengkal Sewu, Bapak Kadikatan, Besut, Heri, Rakiman, Suntari, Gunati, dan saudara Genji. Ini yang terakhir ini, Sukandar ya.
Bahkan petunjuk pertama yang memberi keterangan tentang hubungan saudara Iwi dengan Bambang polisi adalah saudara Genjik atau Sanuri. Lalu dikuatkan saudara Lasti, saudara Karso, lalu dikuatkan saudara Purwaito dan Pak Sargo, lalu dikuatkan keterangan saudara Sodik, lalu dikuatkan saudara Sukandar Atiningsih yang masih saudara Darto, kami itu Dalingan, Ahmad Solikin, Cari Kedalingan, Adminingsih Santi Rahayu, Kedalingan, Tahan Sunarti, Pojok, Harti Abenasih, Pojok, dan ini masih saudara Sukandar sebagaimana yang dapat menjadi informasi. Maka Polres saya mohon untuk fokus pada poin-poin utama kasus persekusi dan kasus penculikan di Mojolawaran Gabu 11/11/2011 itu untuk menjadi pegangan dan mencari semua titik terang atas otak dan siapa dalangnya. Maka atas dugaan kuat saudara Astori, seorang oknum Dewan, saudara Jayus dan BPPM, dan Bambang Permadi, seorang polisi itu yang sama-sama sekali tidak mengenal sampai dengan sekarang. Dan hal ini masih sifatnya laporan, dugaan keterlibatan, dan tinggal kepolisian sendiri di dalam rangka menunjukkan power kewenangannya yang didalami. Sebab jika berita saya salah, saya kan ini anggap saja sebuah curhat atau berita salah, maka saya dapat terancam undang-undang ITE, dapat dicabut KTA wartawan saya, dan saya tidak diizinkan untuk mengirim berita apapun. Maka dalam hal ini yang adalah bentuk laporan baru karena dianggap saya baru tahu dan baru dipercaya untuk memberi keterangan sebagaimana diminta kepolisian. Saya ingat bahwa berdasarkan keterangan Dul Warok, ya, seorang dari Tambak Romo, mengetahui bahwa tiap sore saudara Wiwi bertemu dan berkencan di gubuk persawahan dengan seorang oknum polisi di Polsek Gabus Tanoma Marsono Seriem. Jadi jalinan saudara Wiwi itu diduga tidak hanya dengan satu oknum polisi BPPM saja, tetapi diduga ada hubungan khusus dengan oknum polisi lainnya. Satu diantaranya adalah Karsono, oknum anggota Polsek Tambak Romo, dan itu sudah saya laporkan di Propam juga. Dari keterangan demi keterangan ini hanya sebagai petunjuk dan pencarian informasi saja yang kami dapat di lapangan. Seakan-akan kepolisian gamang untuk mendalami kasus ini, di mana kepolisian juga dapat dimintai penyelidikan gaya hidup, sosialita, mafia jabatan pejabat dinas Tambak Romo dari kala pertama sekali IWW ditempatkan 2010. Tidak ada transparansi empati, penghormatan kepada saya sebagai suami sah, mengingat saya seperti seolah-olah pesaing, yaitu saudara Ali Taufik, saudara Sunarto, Sumardi, Sudiatna, Jaswadi, dan saya pernah alami bentuk intimidasi itu di SMK Nusantara Gabus, sebab motor saya ditendang-tendang dan saya diusir saat dilecehkan, padahal anak dan istri saya ada di sana. Maka kuat dugaan adanya ketidakberesan manajemen di SD 03 Tambak Romo, mulai saudara Supawatin, sangat tertutupnya manajemen dan saudara sekolah, seolah-olah acting tidak kenal saya dan tidak dapat ditemui bertahun-tahun sejak tahun 2010-2011. Ini adalah bentuk kekerasan verbal. Maka sekali lagi mohon bahwa kasus ini segera untuk dilakukan penyelidikan atau penuntasan serius atas aroma tidak sedap di SD 03 Tambak Romo terkait dengan dugaan adanya korupsi BOS, korupsi PIP dan DAK yang diduga dilakukan bendara dan kepala-kepala sekolah, karena saya mencurigai ada aroma tidak sedap, yaitu dugaan adanya perselingkuhan juga atau asusila antara kepala sekolah atas nama Dahlan Istanto dengan IWW dan lainnya. Dan dugaan itu didukung oleh keterangan saudara Sutopo MM sendiri atas aroma tidak sedap kelakuan asusila IWW, gratifikasi seks secara bersama-sama dengan para kepala sekolah itu untuk menjemput proyek dengan alasan ngelembur bareng. Selanjutnya bahwa perseteruan yang kita alami dengan dinas ini secara verbal dan profesional, maka menghasilkan sebuah perhitungan
di mana perhitungan itu pertama kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, kita pertimbangkan melalui Ombudsman RI, baik karena adanya kejanggalan manajemen dan akuntabilitas Dinas Pendidikan pada Tambak Romo 2011 sampai dengan 2018, kita juga berhadapan dengan Dinas Pendidikan Tambak Romo. Sukawati hanya akan memberi sejumlah sekitar 3 juta saja untuk tutup perkara. Sedangkan sudah kami perhitungkan secara global, besaran dari insentif suami dari leges gaji adalah sebesar 141.536 per bulan dan tunjangan beras 240 per bulan, askes 32.361 per bulan. Maka total tanggungan per tahun yang ditanggung Dinas Tambak Romo atau Indah Payudamati adalah pertama melalui dari gaji dan ditambah lain-lain itu sebesar 4.789.644 per tahun. Adanya biaya kemahalan per 3 bulan 1 juta, maka 1 tahun 12 bulan yaitu 4 juta. Berarti 1 juta kali 4 yaitu 4 juta. Yang ketiga adalah jumlah total per tahun yaitu 8.789.644 kali 6 tahun, perolehannya adalah Rp 52.737.864 rupiah. Yang 4 ditambah lagi pembagian gaji terpisah atau biaya makan terpisah dijanjikan IWW yaitu sebesar Rp 800.000 per bulan dan 72.000 per bulan, yaitu 72 bulan yaitu Rp57.600.000. Maka total perolehan saudara Solihul Hadi adalah 3 kali ditambah 4 yaitu 110.337.864 per bulan. Yang jika bahwa saudari W menjadikan rehabilitasi sakit kejiwaan yang diduga diderita saudara korban sebesar 100 juta jika terbukti, dan jika tidak terbukti maka IWW dikenakan denda rehabilitasi pencemaran nama baik sebesar senilai 20 miliar rupiah. Sedang jika mulai per Januari 2017 sampai 2025 belum diselesaikan permasalahan ini, IWW mengembalikan selebihnya kepada negara. Demikian pandangan saya ini, ditambah lagi keterangan ini yaitu adanya unsur-unsur lainnya, yaitu perhitungan atas denda asimetris dari poin pelanggaran yang dilakukan IWW yang nyata-nyata dapat diurus, yaitu tunjangan harian, pensiun, atau hak kemahalan yang diserobot hampir 15 tahun dengan perincian. Lihat dari 2016 sampai 2025 9 tahun. Katakan misalnya dari gaji pokok pertama yaitu 4 juta, maka gaji hak suami atau duda yaitu sebesar 10% sebelum suami menikah, berarti 400.000 kali 9 tahun, artinya per tahun 8.800.000 kali 9 yaitu kira-kira 79.200.000, 79.200.000. Ini menindaklanjuti adanya kelebihan nilai insentif pasca cerai, maka total uang yang harusnya diperoleh saudara Solihul Hadi sebagai terutang adalah 110 juta. Ya, 110 juta kali sekian tahun itu sebelumnya, yaitu 6 tahun sebelumnya, yaitu 2010 sampai 2016. Maka perolehan dari dua total Solihul Hadi dari negara melalui nomenklatur adalah 110 juta ditambah 79.200.000, mendapatkan 189.200.000. Yang ketiga, dapat didenda atas biaya perawatan sakit akibat penelantaran dan pembiaran kepada kami sebesar 100 juta. Jika tidak sakit maka dendanya adalah 20.800.000.000. Itu perhitungan nominasi dari pelanggaran atau nilai pelanggaran saja, nilai utang, belum denda perkara, sekira 900 juta.
maka sebagai bentuk opini dari hasil pemikiran yang tidaklah patut untuk dituntut secara hukum formal dan mana yang patut dituntut secara formal, yaitu sebuah perlakuan yang menimbulkan luka sakit dan senantiasa dapat dituntut secara hukum. Apakah itu menguatkan atau memberatkan?